Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati aliran-aliran kasih kuasa yang berlimpah-limpah dari tahtanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, yang terus Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau. Dan kami percaya hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setirus hariku, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Ya Tuhan, hatiku rindu menyembah-Mu. Sekali berkatakan seperti rusa, setirus hariku, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Allah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Setirus hariku, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Ya Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah.
melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah, Engkau juru selamat. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan di atas. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Lebih tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya.
memuliakan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Tiada yang mustahil bagiku. Semuanya mungkin bagimu. Kau sanggup, kau mampu lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Waktu kami percaya padamu, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Engkau jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Allah ajaib, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang mampu. Selamatkan Allah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih, terima kasih. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang
harta mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua dapat terbuka, apa yang Kau lihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau dapat menolong kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menyediakan semua yang kami perlu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Biarlah iman kami terus bertumbuh, terus semakin percaya kepadamu. Oleh karena kami mengerti dan memahami firman. Sebab untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Johan sudah ada. Oke. Ya, pagi. Shalom. Suara bagus, Pak ya? Oke, sip. Iya. Hari ini kita di Keluaran 16. Cukup panjang sih ayatnya. Mari kita baca ya. Keluaran 16. Mana sahabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, di ayat 1-3 ini, kita belajar bahwa firman Tuhan itu kalau yang baik menjadi teladan kita, tapi kalau yang jelek itu menjadi peringatan kita. Menjadi peringatan kita bahwa bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut. Padahal dulu waktu dia di Mesir itu menjadi budak. Sama seperti kita. Dulu kita belum di dalam Tuhan itu penuh dengan dosa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan nggak selamat lah gitu. Nah, tapi semenjak kita mengenal Tuhan, keselamatan itu ada pada kita hidup kekal. Tapi kita pun kadang-kadang masih bersungut-sungut karena perjalanan hidup ini kan proses. Perjalanan hidup sama dengan bangsa Israel ini. Dia sudah melihat waktu dulu budak, kembali sekarang menjadi pergi ke tanah perjanjian untuk hidup berkenan dan juga disertai Tuhan, masih ada bersungut-sungut karena pada waktu itu kan Tuhan sudah lepaskan dengan sepulah tulah. Harusnya dia harus lebih percaya. Nah, kita belajar tidak seperti bangsa Israel ini yang selalu bersungut-sungut. Belajarlah untuk bersyukur dan gantilah bersungut-sungut itu dengan doa pengharapan kita pada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut terus, karena bersungut-sungut itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah membuat kita semakin hari semakin stres. Nah, kita lanjutkan ya, ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dari dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, yang di bawah mereka pulang, maka yang di bawah itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, di ayat ini saya dapatkan bahwa Tuhan tuh membela firman-Nya. Dia kan sudah berjanji akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan akan menyertai setiap perjalanan hidup bangsa Israel. Jadi pembelajaran bagi kita, kalau Tuhan sudah menyertai hidup kita, hidup dalam kekekalan, belajarlah percaya sepanjang hidup kita. Karena Tuhan tuh pasti membela firman-Nya, membela perjanjiannya itu pasti digenapin gitu. Nah, karena di bangsa Israel ini kan, pergilah, aku akan menyertaimu. Nah, jadi walaupun bersungut-sungut, Tuhan tetap genapi perjanjiannya. Dia akan menyertai, memberikan mana bagi bangsa itu. Pembelajaran bagi kita ya, percaya aja, pasti Tuhan akan bertanggung jawab akan hidup kita. Walaupun di dalam perjalanan hidup kita tuh pasti banyak pergumulan, pasti banyak rintangan, pasti banyak tantangan, pasti banyak doa yang harus kita panjatkan. Tapi percayalah, Tuhan tuh adalah gembala kita yang baik. Seperti di ayat ini, bahwa bagaimanapun dia bersungut-sungut, bagaimanapun itu, tapi Tuhan tetap menggenapi janjinya bahwa ia akan mencukupkan segala kebutuhan dari bangsa Israel. Ayat 6, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan ingatkan lagi bahwa janjinya bahwa Tuhanlah yang akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dan yang besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Nah, di ayat 7 ini yang saya dapat, dan besok
pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan. Jadi berbahagialah kita pagi-pagi bangun, berkoram dio, memuji, menyembah. Karena di pagi-pagi harilah Tuhan ingin menyatakan firman-Nya. Tuhan ingin memberi kita kemuliaan-Nya. Jadi belajarlah pagi-pagi itu memprioritaskan Tuhan. Yang saya dapat itu. Di ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini bukan kepada kami sungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi di ayat 8 ini sih banyak yang saya dapat. Yang pertama yaitu Tuhan tuh selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Bangsa Israel bersungut-sungut butuh daging, dia beri daging. Bangsa itu makan sampai kenyang, dia beri sampai kenyang. Jadi Tuhan menyediakan. Jadi tapi intinya mau tidak kita percaya gitu, penyediaan Tuhan. Yang kedua, saya dapat bahwa apapun yang kita katakan, yang kita sungut-sungutkan itu didengar oleh Tuhan. Jadi belajarlah berkata-kata yang baik. Karena kalau mau lihat hari-hari baik itu, jagalah lidahmu, jagalah lidah kita. Jadi belajarlah untuk tidak bersungut-sungut, tidak berkata-kata yang tidak baik, karena Tuhan dengar, bukan hanya manusia yang dengar. Karena yang ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Diucapkan lagi kan, apapun yang kita katakan itu didengar Tuhan. Baik itu berkat, baik itu pujian, Tuhan dengar. Apalagi sungut-sungut. Gitu, nah. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin menunjukkan bahwa kuasanya tuh ada. Jadi percayalah, jangan bersungut-sungut. Tuhan tuh pasti bersungut-sungut pun kadang-kadang Tuhan pun tunjukkan kuasanya. Apalagi kalau kita bersyukur terus, ganti sungut-sungut itu dengan doa, pasti karya Tuhan pasti lebih besar bagi kita. Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh dan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Jadi Tuhan tuh memberkati itu tidak setengah-setengah. Dia secara spesifik memberikan kebutuhan, keinginan kita, asal kita percaya. 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluan masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, maka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka memakarnya dengan gomer, dan maka orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi yang saya dapat di sini bahwa Tuhan tuh selalu mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kehendaknya, menurut intinya kehendaknya. Jadi kita tidak boleh iri dengan orang lain, berkat-berkat orang lain. Tuhan tuh akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan.
Jadi kita belajar tidak boleh iri. Mengapa mereka lebih diberkati, saya kok sedikit? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, apalagi kemewahan apa itu keinginan hati kita, tapi kebutuhan kita dia pasti cukupkan. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu pasti mencukupkan. Kita tidak boleh iri akan berkat-berkat orang lain. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka mengungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah mereka. Jadi kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan itu mencukupkan, kita tidak boleh serakah, tidak boleh memenuhi keinginan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kalau apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu kita tuai. Jadi kalau kita dengan keserakan kita yang kita paksakan itu akan menjadi busuk atau menjadi celaka bagi kita. Ayat 2, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Kalau saya dapat ini bahwa bakarlah apa yang perlu kamu masak, atau jadi lakukanlah kewajiban kita, maka kita akan menerima hak kita. Jadi jangan meminta hak terus, tapi kewajiban kita tidak lakukan. Jadi Tuhan mengajarkan di sini, kuduskanlah bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Jadi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah. Yang jahat jangan kamu lakukan, gitu nah. Maksud firman Tuhan ini. Jadi belajar lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik juga bagi kita. 4, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan pada hari ini. Tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu mengungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti tidak ada pada hari ini. Yang saya dapat di sini bahwa belajarlah untuk taat akan firman Tuhan, akan pengajaran yang Tuhan berikan. Karena ketaatan itulah kunci dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ayat 27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 itu, ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempat yang masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ini. Dari ayat 28-29 ini saya dapat bahwa sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi? Jadi Tuhan tuh belajar dengan Tuhan panjang sabar, murah hati, walaupun sering disungut-sunguti pada sudah tolong, masih dikata-katain, masa disungut, tapi Tuhan tuh tetap sabar. Dan Tuhan belajar pada sifat Tuhan, dia sabar sampai bertanya, berapa lama lagi kamu akan menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Belajar sama Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, murah hati. Kita harus belajar. Karena bangsa Israel ini
Kalau bagi manusia itu sudah kelewatan. Sudah ditolong, sudah dikasihi, sudah dibela, sudah dilindungi, dikuasai, diberi makan cukup, masih aja bersungut-sungut. Itu gambaran diri kita juga sih. Kadang-kadang kita juga begitu, sudah ditolong, masih aja kadang mengeluh, kadang malas berdoa, kadang malas melayani, belajar. Yang saya dapat begitu. 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat saya menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh dengan untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan dan padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang kuperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian bulu-bulu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah dan didiami mereka, maka mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 epah. Jadi di Keluaran 16 ini sih banyak mengajarkan pada kita bahwa apapun yang Tuhan perbuat itu pasti baik adanya. Karena dia sudah berjanji. Dia pasti menggenapi janjinya. Jadi belajarlah untuk tidak bersungut-sungut. Belajarlah percaya Tuhan penyedia. Belajarlah percaya bahwa Tuhan itu sabar. Belajarlah percaya bahwa Tuhan itu spesifik dalam menolong kita. Mencukupkan seluruh kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih buat Pak Johan. Jadi pagi hari ini tentu Tuhan mengingatkan kita. Saya berdoa, saya berharap kita tidak memiliki paradigma yang salah. Dalam artian seperti ini, kita jangan lagi mengidentifikasikan kita seperti bangsa Israel dalam konteks ini. Harusnya kita jadi belajar. Ya, kita maklum, ini awal-awal bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan oke, maklum aku. Tapi Tuhan bilang, mau sampai kapan model seperti ini? Harusnya kita bertumbuh. Apalagi setiap kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Nah, karena di surat Rasul Paulus di Korintus dan nanti kita baca, karena persungutan, Tuhan nggak maklum lagi. Tuhan sikat, habis, mati. Nah, jadi artinya pembelajarannya adalah, yuk, jangan bersungut-sungut. Karena Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 43, katakan, maka jawab Yesus, jangan kamu bersungut-sungut. Ya, seperti yang di awal tadi Ko Johan sampaikan, dan terus saya ingatkan, apa yang baik ya kita ikutin, apa yang tidak baik itu jadi peringatan untuk tidak kita lakukan. Nah, jadi hari ini paling tidak ada 2 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama tadi Ko Johan ulang-ulang terus, yaitu jangan bersungut-sungut. Memang pada dasarnya manusia dunia itu sangat mudah bersungut-sungut. Tapi tidak seharusnya dengan kita yang sudah mengalami kasih karunia, yang selalu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi persungutan itu tidak boleh lagi menjadi gaya hidup. Karena ingat, persungutan itu bukan hal sepele ternyata. Di Kempria kita sudah diingatkan bahwa persungutan itu sama dengan dosa pemberontakan. Seperti nanti kita baca di kitab-kitab berikutnya, ketika ada yang bersungut-sungut, Musa dijadikan sasaran persungutan, Harun dan Miriam langsung dikasih kusta. Ketika Bani bersungut-sungut, satu Bani itu habis, selesai. Nah, jadi ya dalam konteks perikop ini ya kita bisa maklum lah, namanya bayi rohani kan, istilahnya baru percaya Yesus, baru dibaptis, baru ngelewatin Paskah, bersungut-sungut, oke, masih dimaklum. Tapi kalau sudah bertumbuh dewasa, ya sama seperti kita dengan anak-anak kita kan. Kalau mereka masih kecil,
bersungut ya sudah kita maklum. Tapi coba anak kita yang sudah besar masih juga bersungut, wah ini perlu didisiplin ini. Harus belajar bersyukur, terima apa yang ada, makan. Nah, sama Bapak mendidik kita seperti itu. Ya, Bapak panjang sabar. Tapi bukan berarti panjang sabar Tuhan itu melegalkan kita untuk nggak berubah. Tadi juga kita belajar yang satu selain bersungut-sungut, ketaatan. Kita tadi baca ada orang yang nggak taat, sudah disuruh hari pertama sampai ke-6 ambil secukupnya, ambil lebih, jadi busuk. Sebaliknya hari ke-6 suruh ngambil 2 kali lipat, ada yang cuma ngambil 1. Besoknya nggak ada mana mereka cari-cari. Nah, jadi 2 hal yang Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, jangan bersungut-sungut. Tapi yuk kita terus belajar taat apa kata Tuhan. Taat itu sederhana, dengar dan lakukan. Bagi teman-teman yang ada di ESC, saya berdoa, saya berharap, saya mendorong terus nilai itu dipegang sebagai gaya hidup. Taat itu mulai dari hal-hal sederhana. Kan di ESC kita diajar, mau ke kamar mandi izin, setelah selesai ngomong terima kasih. Dari hal-hal yang sederhana kita taat. Nggak mungkin kita bisa mentaati hal-hal yang besar, kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak. Sama seperti salah satu peserta katakan, wah dia terbiasa melakukan hal-hal yang besar, masa hal-hal kecil? Enggak. Justru kalau mau taat itu mulai dari kecil. Karena Yesus saja katakan apa? Setia dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita nggak bisa setia dalam perkara kecil, kalaupun kita merasa kita bisa menyelesaikan perkara yang besar, itu karena kesombongan tentunya. Bukan karena kasih karunia. Dan sekali lagi, orang sombong itu seterunya Tuhan. Nah, jadi mari pagi hari ini kita belajar untuk bersyukur, karena sekali lagi persungutan itu adalah dosa pemberontakan, sama ketidaktaatan itu juga pemberontakan. Jadi mari memiliki hati yang lemah lembut, yang rendah hati, mau diajar, mau dibentuk. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu mau tambahkan. Saya dengar ada suara. Saya lihat dulu. Ya. Oke, silakan Ibu Priyanti. Ya, jadi hari ini saya belajar untuk tahu bersyukur. Jadi mungkin zaman bangsa Israel sama hari-hari ini ya beda ya. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Mulai dari makanan pagi, mana, sore daging. Kemudian mereka memberikan, Tuhan memberikan kepada mereka rasa cukup gitu ya, cukup untuk hari itu. Itu harusnya kita juga belajar. Kenapa ya dia itu nggak tahu bersyukur bangsa Israel ini? Padahal pemeliharaan Tuhan itu sempurna seperti itu. Gitu. Nah, kita pada saat ini ya memang beda zaman. Karena kita pada zaman kasih karunia ini sebenarnya lebih enak ya dibanding bangsa Israel. Mereka harus berpuluh-puluh tahun hidup di padang gurun. Oh, kalau saya ini bersyukur luar biasa karena tinggal di Indonesia. Kalau mau cari dingin pergi ke Batu Malang. Kalau mau lihat bagaimana luas laut, suara ombak, bagaimana ikan-ikan segar, itu mudah di Indonesia ini. Oh, saya bersyukur sekali. Saya enggak melihat bangsa lain yang lebih
beruntung daripada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini diletakkan di satu posisi negara tanah yang luar biasa. Saya sangat bersyukur. Kemarin saya tadi malam sih baru pulang dari Jember ya, sekarang udah ada di Taman Dayu lagi. Saya melihat ya, oh di sana itu penduduknya banyak, tanahnya luas, pertaniannya juga bagus, pantainya bagus. Kenapa ya kita nggak bersyukur? Sebaiknya ya tetap kita belajar bersyukur. Sudah tahu kan contohnya bangsa Israel itu yang serakah kata saya kan. Dia serakah, disuruh ambil cukupkan untuk hari ini, habiskan, disisakan. Alih-alih bisa untuk dimakan besok, tapi menjadi busuk. Nah, seperti itu, kita jangan seperti itu. Saya merasa gini loh, tetap firman Tuhan itu ya dan amin. Usia manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun ya. Selebihnya itu kesukaannya adalah penderitaan. Oh itu ya dan amin. Kalau pada usia kita, pada saat ini, now ya, kita dipakai Tuhan, kita diberkati, kita merasakan pemeliharaan, penyertaan Tuhan, bersyukurlah. Terus bersyukur. Itu yang saya dapat Pak Heri, belajar bersyukur. Terima kasih, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Lalu banyak hal yang bisa kita jadikan alasan dan dasar untuk bersyukur. Apa saja dalam hidup ini. Ya, kita masih bernapas saja bersyukur. Apalagi seperti Bu Yanti, kita ditaruh di Indonesia, negara yang wow sangat luar biasa. Mau cari apapun ada, mau gunung ada, laut ada, mau lembah ada, semua ada. Jadi mari belajar terus bersyukur dalam segala keadaan, karena firman Tuhan katakan karena dalam segala keadaan itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, terima kasih. Istri saya langsung berdoa. Nanti ditutup oleh Johan ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang boleh terus mengingatkan kami untuk kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus. Kami bersyukur ada hikmat-Mu di antara kami untuk kami dapat mengelola segala sesuatu apa yang Kau percayakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan sudah tolong perjalanan Ibu Miryanti dan boleh kembali ke rumah Tuhan. Kami percaya apa yang beliau lakukan Tuhan itu mendatangkan berkat di mana beliau ditugaskan Tuhan. Tidak ada perubahan yang terjadi di rumah sakit Husada yang di Jember Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersatu hati. Kami berdoa buat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan yang berkoram Deo Bapak. Engkau yang menilik dan memperhatikan kami, mengamat-amati setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Ya. Bahkan Engkau yang mengetahui Tuhan setiap permasalahan, persoalan yang boleh kami. Itu Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Tapi lewat semuanya itu kami mau terus belajar taat kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih peka lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Mari Engkau lakukan Bapa. Dan biarlah Tuhan lewat hidup kami juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau.
Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas melalui hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Menjelang pemilihan umum Bapa, kami percaya bahwa pemerintahan kami berasal daripada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memilih yang terbaik bagi kami. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang benar-Mu, Tuhan. Ketika pada masa pemilihan itu, biarlah orang-orang benar-Mu boleh memakai suaranya, Tuhan. Mereka boleh memakai suara untuk memilih, sehingga dapat melakukan bagian kami sebagai orang benar-Mu, melakukan yang terbaik, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami terus damai, Tuhan. Ada terus perkembangan, kemajuan, baik di bidang setiap aspek yang ada, Tuhan. Baik itu dalam bidang keamanan, Tuhan. Baik itu juga dalam bidang ekonomi, Bapak. Bahkan budaya yang ada di bangsa ini, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga melepaskan berkat atas pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Tuhan. Beserta jajaran yang ada, Tuhan. Biar setiap ketetapan-ketetapan dapat dilakukan dengan takut akan Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu, hati nurani yang terus murni di hadapan Tuhan. Melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya atas bangsa Indonesia ini. Membawa bangsa ini boleh semakin besar, menjadi terkenal di mata dunia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami orang-orang benar-Mu, dimanapun saat ini kami boleh berada di bangsa ini Tuhan. Kau juga pakai setiap kami, biarlah setiap kami orang-orang benar-Mu juga mendatangkan kesejahteraan di mana Engkau tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera atas bangsa kami. Ketentraman, keamanan. Tuhan memberkati sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, pekerjaan, usaha apapun Tuhan, biarlah tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Tangan Tuhan selalu membela, menuntun, menguasai hidup kami. Biarlah firman-Mu selalu sepanjang hari ini menguasai pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami ya Bapa. Makasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin ya Pak. Terima kasih Pak.